mungkin misalnya orang bilang gue player atau apa segala macem ya, tapi gue melihat gue nggak player, gue cuma belum menemukan orang yang tepat aja dan hak gue. Gue pernah lihat salah satu SOP pelacur itu bukannya cuma bisa mijit doang, tapi cara komunikasi harus baik. Dilatih mereka untuk itu, karena bisnis itu mereka tahu laki-laki kesini itu bukan cuma karena birahi, karena di rumahnya dia tidak menemukan itu. Jadi kalau lu ngerasa lu lagi berada di hubungan yang pasangan lu nya itu adalah mantan player atau dia masih jadi player, jangan pernah berharap dia akan berubah hanya karena lo. Benar. Tidak. Halo semua, kembali lagi di kontennya Bloom Media, Halo Hati, tempat di mana kalian bisa cerita dari hati ke hati. Kembali lagi bersama gue Bocah Mahmad. Gue Ferendira. Tahu sih. Lo nggak pernah lo opening gue ketawain. Ya, opening lu tuh selalu gitu. Ada titik koma dong, ada penggalan nafas gitu. Halo semua, kembali lagi. Udah langsung aja lah Fir. Yang penting mereka paham lah maksud gue. Welcome back ke Halo Hati season 4 semuanya. Jadi di season 4, di episode kali ini kita mau ngebahas tentang, dari kemarin kan kita ngebahas soal gimana awal mula percintaan yang baik, gimana cara memilih pasangan, gimana caranya keluar dari toxic relationship dan bla 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 gitu kan. Sekarang gue pengen banget lebih ngedetailin tentang seorang player itu tuh sebenarnya bisa tobat atau enggak dari sudut pandang kita berdua ya. Terus kalau misalnya lu punya pasangan yang mantan player gitu, atau dengan dia punya konsekuensi, misalnya entah punya anak kah, entah masa apa lalunya gitu, ya masa lalunya yang buruk, lu bakal nerima dia atau enggak? Oke. Dulu ya pertama, menurut lu seorang player bakalan bisa tobat atau enggak? Bisa. Kan menurut gua kita semua adalah player sebelum kita menemukan orang yang benar-benar tepat gitu loh. Yang benar-benar bisa menaklukkan kita dan kita cintai gitu loh. Ketika kita sudah menemukan orang yang menurut kita, oh nih dia gue banget nih, tanpa niat dan tanpa apapun kita akan berubah sendiri gitu loh. Iya. Karena bagi seorang player itu, menurut gue ya, bagi seorang player itu, lu selingkuh sana sini, lu bandel sana sini tuh hal yang biasa. Tapi tantangan bagi seorang player adalah ketika lu bisa setia dan menjalin hubungan dan grow up bareng gitu. Gimana? Tapi gue mau nanya deh, lu kalau pacaran selalu strike lurus kan? Maksudnya nggak pernah selingkuh atau apa kan? Enggak. Nah lu kebayang nggak kalau misalnya mukanya Apa? di belakang muka pacar lu kayak gitu? Emang kamu gitu? Gue nanyanya lu. Oh, lu. Tapi lu kalau misalnya nih lu ketemu sama pasangan yang dia itu player, gimana cara meyakinkan dia untuk bisa berhenti gitu? Oh nggak bisa diyakinkan, itu harus muncul dari dianya Fir. Tapi gue percaya gini, karena baik banget orang berpasangan sama player gitu ya. Lu tahu masa lalu dia parah banget, lu tahu dia punya keburukan di masa lalu, lu tahu dia punya tinta hitam di masa lalu. Sebelum lu memutuskan untuk berpacaran sama dia, lu boleh percaya sama dia karena lu boleh percaya kan ini orang udah berubah atau dia akan berubah. Tapi lu harus juga bisa berdamai dengan masa lalunya. Iya. Karena apapun masalahnya ke depan, lu tidak boleh mengungkit masa lalu ke belakang itu. Bisa jadi Fir, bisa jadi baik kejadian adalah seorang player sudah berubah dan dia mau lurus, tapi dia bisa menyesali perubahannya itu karena pasangannya itu membahas masa lalunya dia. Jadi dia melupakan masa lalu itu, tapi pasangannya yang mengingatkan dia, masih mending lu gue terima, dulu kan lu gini, dulu kan gue gini. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau sebelum lu memilih, sebelum gue, misalnya gue tahu nih pasangan gue dulunya player gitu, dan gue udah mempercayai dia untuk ini orang bisa berubah, ayo kita sama-sama gitu. Nanti ketika dia melakukan kesalahan, misalnya dia selingkuh atau apa, gue nggak boleh bilang emang tukang selingkuh, karena gue harus mengubur dulu nih masa lalu dia. Kalau selingkuh ya udah lu, oh pasangan gue selingkuh, nggak boleh lu ke belakang menurut gue. Karena sebenarnya mungkin teman-teman yang player ini lebih membutuhkan orang yang bisa lebih memahami, bukan hanya sekedar mencintai sih. Iya, benar. Karena cinta semua orang bisa mencintai dengan mudah, tapi tidak semua orang bisa memahami pasangan satu sama lain kayak menurut gue. Karena biasanya mungkin orang-orang yang menjadi player karena dia punya satu ruang yang nggak terpenuhi dari setiap pasangan-pasangan yang dia pernah laluin, atau mungkin karena sakit hati atau kecewa berat di masa lalunya dulu pertama. Betul. Misalnya selalu menjadi korban perselingkuhan gitu kan, terus dia ngerasa harga diri dia, value dia udah habis di orang yang sebelumnya yang dia awalnya yakinkan banget bahwa ini nih orang yang pastinya bisa nerima gue gitu. Akhirnya dia kehilangan kepercayaan diri dia kehilangan konsep jati dirinya dia yang awalnya dia baik. Akhirnya dia melakukan itu kepada orang-orang yang lainnya. Dia menimbulkan korban-korban baru dari dirinya dia yang awalnya dia adalah korban. Ya kan? Nah ini gue bilang kalau misalnya lagi ada satu masalah,
kadang si korban ini nggak usah terlalu berkoar atau nggak usah terlalu mendalami banget peran ketika dia memang terluka lah, karena ujung-ujungnya jadi playing victim. Iya ya. Nanti at the end of the day-nya lo bisa jadi pelaku di suatu saat nanti. Iya gitu. benar gue setuju karena kadang kita melihat dia player cuman belum tentu dia melihat dia player. Iya benar. Mungkin misalkan orang bilang gue player atau apa segala macem ya, tapi gue melihat gue nggak player, gue cuma belum menemukan orang yang tepat aja, dan hak gue ketika gue mau memutuskan hubungan, mau dibilang PHP kayak mau dibilang apapun ya, gue selama gue belum menemukan kenapa. Tapi kenapa orang selalu ngejudge kata player itu dari mana sih? Pasti dari orang lain dong, orang yang tersakiti dong. Iya betul. Jarang menurut gue dengan orang yang dewasa tiba-tiba muncul gue player loh. Menurut gue itu jarang banget. Cuman kan kata player itu muncul dari orang luar yang si doi ini player, tapi belum tentu dia merasa diri dia player. Dia kan punya hak. Gue cuma ngerasa gue gak player, tapi gue belum merasa bisa memberikan 100% dari apa yang lo minta. Dan gue ngerasa ketika gue lagi sama lo, gue mau coba sama dia deh. Iya. Gue mau coba sama dia deh. Ya dia cuma belum menemukan aja gitu loh. Jadi mungkin ketika lo ketemu seorang, mungkin ekspektasi pasangannya yang merasa nggak dicukupi, dan akhirnya mengambil keputusan, ini orang pemain nih, ini orang bajingan. Ya, belum tentu dia merasa dirinya bajingan. Benar-benar. Ya nggak sih? Misalnya lo dekat sama cowok nih, lo dekat sama cowok, lo jalan sama dia, kalian pacaran, tapi lo tipe orang mau serius, lo nggak lihat seriusan dari dia. Lo nggak lihat dia punya visi, dia punya misi. Tiba-tiba ada cowok lain datang dengan punya visi, punya misi. Gue coba buka deh sama ini cowok. Lo ngerasa lo player nggak? Enggak lagi. Enggak kan? Kemarin gue bilang belum tentu. Benar-benar. Lagian standarisasi player tuh juga apa ya? Kadang belum tentu. Orang tuh mikirnya Beda-beda. karena yang penting dia punya banyak mantan, dia pacaran nggak cukup dengan satu orang. Terus kenapa? Dia bla bla bla. Ya, iya juga sih. Sebenarnya pertanyaannya adalah terus kenapa? Ya terus kenapa? Karena gue disakitin ya, makanya jangan berharap berlebihan. Mungkin aja lu bukan orang yang benar-benar tepat dia butuhkan gitu loh. Hanya karena itu kok lu bisa sampai menjudgment orang. Tapi kalau ditanya apakah seorang player itu bisa berubah? Oh pasti bisa. Ya kalau seorang player itu bisa berubah untuk lu, bukan kenapa dia harus bertobat gitu loh. Kalau selama dia nggak merasa dia player itu apa sih? Gue nggak. Maksudnya kita harus definisikan player di otak kita sama dulu nih. Sama dulu nih player itu apa di otak kita. Jadi kita nggak debat yang kemana-mana gitu. Player bisa berubah. Ya gue tanya dulu, player menurut orang-orang ini apa? Oke. Apakah orang yang suka gonta-ganti pasangan? Belum tentu dia player. Bisa jadi emang dia cuma lagi nyari orang yang tepat aja. Dan dia belum menemukan. Dan nggak semua orang tuh bisa bertahan lama untuk memastikan lu orang yang tepat. Iya. Ada orang bisa memutuskan dalam waktu 1-2 hari. Iya. Berarti kan kita nggak bisa mendefinisikan dia player dong. Ya kan? Atau player itu orang yang suka selingkuh. Tapi rata-rata definisinya itu sih. Selingkuh Terus kayak pasangannya banyak katanya. Iya, nggak cukup satu orang, banyak bla. Ya kalau itu isunya bisa berubah menurut gua. Berubahnya dari mana? Dari dia menemukan orang yang tepat gitu loh. Tapi cara ngerubahnya gimana? Nggak ada. Makanya gue setuju banget sama kalimatnya si Surya Insomnia. Cewek hebat tuh cuman satu. Cewek yang bisa ngerubah cewek tanpa ngelarang. Cewek yang bisa ngerubah cowoknya tanpa dia melarang. Ya makanya lu nggak bisa ngerubah. Cuman gimana caranya dia bisa berubah tanpa lu larang. Karena cowok itu butuh satu nyaman dulu. Cowok kan pada dasarnya nyari nyaman, Fir. Gue nyaman, gue merasa gue jadi laki-laki, gue gak mau nyari di luar. Kebutuhan cowok apa sih? Gue nyaman, gue merasa dihargai. Udah. Sedangkan sisi perempuan makanya kenapa, maaf ya, kenapa pelacur-pelacur laku? Kalau gue tanya sama lo, banyak cowok-cowok main pelacur. Karena dia menciptakan rasa nyaman. Datang. Lu datang. Gimana kerjaannya? Iya. gitu ya. Iya kayak gitu. Kita bisa OP ya. Di YouTube banyak. Gimana kerjaannya? Oh gitu. Iya. Gimana hari ini? Akhirnya cowok-cowok itu ngeluarin keluh kesahnya. Mungkin bukan pelacur kali ya, orang-orang yang melakukan perselingkuhan. Kenapa selingkuh itu lebih enggak. Gitu. Kalau perselingkuhan kita masih tengah-tengah. Gue langsung ngehajar ke pelacur aja. Karena gue lagi bahas kayak kebutuhan cowok. Ya kan? Lu punya istri di rumah cantik, baik, menawan. Tiba-tiba lu selingkuh sama pelacur. Karena pelacur tuh mengisi
mengisi, bukan gue membenarkan pelacuran ya, cuman dia mengisi caranya itu adalah gue pernah gue pelajarin di YouTube, dia mengisinya dengan dia minta lu keluarin keluh kesahnya ke dia, lu cerita, lu ngedumel, jadi kan cowok ngerasa oh gue bisa ngeluarin semuanya nih, dia tuh sambil dipijit, ya kan? Sambil dipijit, cerita apa segala macam. Makanya gue pernah lihat salah satu SOP pelacur itu bukannya cuma bisa mijit doang, tapi cara komunikasi harus baik. Dilatih mereka untuk itu. Karena bisnis-bisnis itu mereka tahu laki-laki kesini itu bukan cuma karena birahi. Karena di rumahnya dia tidak menemukan itu. Karena di rumahnya tidak ada rasa kenyamanan. Iya, itu yang gue pelajari. Sedangkan perempuan pengennya rasa secure. Iya, jadi yang mereka pas ke rumahnya baru buka pintu. Ini habis. Listrik gini, ini gini, anak gini. Jadi dia nggak menemukan. Jadi dia merasa ke rumahnya itu sudah. Tapi gue juga mau nanya deh. Sudah tertekan. Kalau laki-laki nggak siap dengan masa mendatangnya ketika dia berumah tangga dengan istrinya, padahal dia harusnya udah tahu dong bahwa hal seperti itu lumrah sekali terjadi dan pasti banget terjadi. Tapi kenapa banyak yang nggak siap dalam menghadapinya? Terus ngapain? Caranya. Cara apa? Oh, cara penyampaiannya. Cara penyampaian. Laki-laki tahu tanggung jawabnya di situ. Dia tahu dia akan melakukan itu dan dia pasti melakukan tanggung jawab itu kalau dia laki-laki yang bertanggung jawab. Iya, betul. Tapi apakah semua orang yang punya tanggung jawab itu tidak boleh merasa kenyamanan? Tidak boleh dikasih tenang dulu? Kan main gue bilang, dia merasa nyaman, dia merasa aman, dia merasa diperlakukan sebagai laki-laki. Laki-laki itu bukan hanya ngasih makan, Fir. Laki-laki juga manusia, punya hati. Dia juga pengen didengar. Banyak orang di luar, banyak pasangan-pasangan di luar sana, mereka cuma dulu, dia kerja, dia pulang, dia nggak bawa duit. Dia kerja, dia pulang, dia bawa duit. Cuman tahu nggak di luar dia diludahin bosnya? Tahu nggak tadi dia ketabrak motor? Tapi apakah dia akan mulai duluan cerita ke pasangannya dia? Balik lagi, ketika dia pulang pasangannya menyambut, ngasih dia rasa, kan orang bisa cerita kalau tenang. Apakah dikasih ketenangan itu? Tapi kan bukan berarti istri di rumah juga tidak ada masalah apa-apa. Iya betul, gue nggak bilang. Gue sedang tidak menyalahkan istri, gue sedang tidak mensupport pemikiran laki-laki seperti itu. Tapi kalau kita bicara apa namanya? Tadi poin besar kita itu tentang kenapa orang selingkuh, kenapa orang melakukan itu. Dan gue kan baca ini dari sebuah data juga. Oh, kebanyakan mereka selingkuh karena mereka merasa ini kurang, mereka nggak dapet ini. Bukan yang gue membenarkan. Orang selingkuh karena merasa banyak mereka nggak dapet ini, mereka nggak dapet ini. Makanya ketika gue baca, lu bisa baca YouTube-nya, gue lupa namanya apa. Cuman dia tuh tentang, jadi dia pakai topeng hitam gitu. Gue lihat di sekolahnya itu ada para terapis itu, mereka disekolahin jadi ibu rumah tangga. Lo harus bisa ngobrolin tentang kerjaan ya. Di Indonesia apa di luar? Di Indonesia. Lo harus bisa ngobrolin tentang lelah ya. Lo harus tahu urat-urat kalau lagi pusing pijitinnya di mana ya. Kalau mereka bisa belajar itu kan sebuah hal yang pelajarin. Nggak cuma hanya sebuah hal yang pelajarin dan tidak hanya pelacur yang boleh tahu. Cara untuk berkomunikasi dengan suami. Cara untuk kalau suami lagi gini gimana sih caranya. Tapi kan apa istri-istri itu kebanyakan kan tidak menganggap itu hal yang serius. Padahal kan laki-laki butuhnya dari sekecil itu. Gue mengatakan ini karena supaya gue kayak ngasih tahu faktanya. Kalau orang-orang selingkuh itu karena mereka merasa mereka kurang di bagian ini. Dan sebenarnya bagian mereka merasa kurang dan ditipuin di luar itu sebenarnya bagian kecil yang bisa kita orang rumah itu penuhi loh. Tanpa gue membenarkan selingkuh, gue disclaimer dulu, gue tidak membenarkan perselingkuhan. Gue tidak membenarkan lo untuk pijit atau apapun, tidak. Cuman gue ngasih fakta dan datanya seperti itu. Jadi jangan berpikir orang ke terapis itu untuk birahi, enggak. Ada beberapa faktor yang tidak hanya untuk itu gitu. Yes. Tapi ya pada intinya menurut gua ya kalau tadi kita balikin ke tema besar, apakah player itu bisa tobat? Ya bisa-bisa aja. Apakah orang lain bisa menerima masa lalunya? Ya mungkin aja bisa. Makanya
kebanyakan kalau misalnya lo ketemu sama orang-orang yang player atau yang mungkin suka main tadi tuh pijit kah, apakah dia membenarkan suatu pasti kan orang-orang yang menjadi pelaku perselingkuhan dia membenarkan apa yang dia lakukan dengan alasan ini yang segala macam dia punya lah, entah dia bosan di rumah, entah dia apa bla bla gitu kan. Untuk pelaku-pelaku itu dia membenarkan cara itu bukan berarti dia nggak bisa untuk berubah sebagaimana yang lo harapkan. Bisa, tapi pertanyaannya adalah apakah lo orang yang dia butuhkan atau tidak gitu. Iya, lo bisa melengkapi kebutuhan. Manusia kan hidup dengan kebutuhan ya. Dan gue rasa manusia bisa hidup tenang kalau kebutuhannya itu tercukupi. Dan orang yang dewasa itu akan berusaha gimana cara mencukupi kebutuhannya. Ya kan? Nah jadi kalau lo tanya orang bisa berhenti selingkuh nggak gitu? Ya bisa. Gue bisa berhasil. Oh masa? Berhasil gue. Cuman gimana caranya? Gimana caranya kita saling melengkapi kebutuhan satu sama lain aja. Benar. Sama memahami diri sendiri sih. Maksudnya gue beberapa kali mungkin curhat di Aloha Hati juga bahwa gue dulu pernah menjadi pelaku perselingkuhan dan gue juga pernah menjadi korban perselingkuhan. Ibaratnya kayak seperti itulah. Cuma pada faktanya akhirnya gue menemukan diri gue sendiri untuk diam dulu sendiri sampai benar-benar memahamin gue tuh maunya apa dan gue tuh butuhnya apa. Karena ingin dan butuh itu adalah dua hal yang berbeda. Dan beneran deh percaya kalau orang yang udah dulunya banyak ngomong sama lo gitu kayak di dalam hubungan di dalam pasangan nih gitu ya, kalau orang dulunya udah banyak pasangan lo dia banyak banget ngomong sama lo tiba-tiba dia diem, itu berarti ada sesuatu hal yang dia udah rasa kekecewaan dia begitu besar gitu loh, sampai akhirnya dia mencari penyembuhan lukanya dia di tempat lain. Jadi kayaknya balik lagi ke poin yang kita itulah, komunikasiin, ngobrol sama pasangan lo. Kalau emang lu udah bosen, kayaknya menurut gue lebih baik ngomong deh. Misalnya itu gue kalau ketemu orang terus gue ngerasa gue gak nyaman sama dia, gue ngomong. Ya terserah dia, disitu respon dia mau apa. Tapi kan rata-rata responnya pasti gak terima dong. Iya, maksudnya kayak kenapa kamu bosan ya, coba dulu segala macam. Kamu jahat. Gitu. Iya, kadang ada yang kayak gitu responnya. Jadi sebenarnya memvalidasikan apapun rasa yang ingin lo omongin tuh nggak apa-apa tau, yang lo lagi rasain nggak apa-apa tau. Cuman kan kadang kita harus mikir nggak semuanya bisa menerima itu. Benar. Maksudnya karena buat gue sederhananya kayak diem kalau diakhirin juga dengan ketidakpedulian malah jadi bumerang yang besar di kedepannya sih. Ya, diam kayaknya. Ya lu boleh aja kalau emang lu butuh waktu untuk berdiam diri dulu sendiri, untuk mencari ketenangan, untuk bisa memutuskan apa yang bisa terjalin nanti di hubungan lu ke depan baiknya seperti apa, untuk bisa menyelesaikannya ya silakan. Tapi jangan sampai ketidakpedulian itu lu taruh bumbunya, karena ujungnya itu bakal jadi blunder gede gitu loh. Butuh waktu ya butuh waktu, tapi nggak cuek juga anjir. Kalau lu cuek malah ketahuan, jadi kayak lu udah butuh waktu sendiri udah gue kasih, terus sekarang lu cuek, lu malah nyari hal itu ke cewek lain. Ya dua kali belum. Kalau itu udah otomatis salah gitu kan. Karena sudah lo butuh sesuatu dan kebutuhan lo sendiri dipenuhi. Kalau ini bisa dibilang, nah ini definisi player sesungguhnya. Emang nggak punya hati gitu loh. Iya sih. Apakah seorang player seperti ini bisa punya hati ke depannya? Nah itu gue nggak tahu. Mungkin aja bisa, tapi jangan berharap elulah orangnya. Karena lo nggak bisa, siapapun tidak akan bisa mengubah manusia lain. Manusia itu bisa berubah karena dirinya sendiri mau, bukan karena dirinya sendiri nggak bisa. Cowok bisa berubah, Fir, kalau sudah terlambat. Iya benar, itu kata-kata Prilly kan. Iya. Cowok bisa berubah kalau sudah terlambat. Prilly bener banget kayak Iya, tapi juga bukan karena orang lain, karena dirinya dia sendiri akhirnya menyadari karena dia melakukan kesalahan, terus kesalahan itu ketahuan, dia menyesali, dia berubah. Tapi kan sudah ada yang rusak duluan. Iya, tapi kan yang bikin dia sadar adalah diri dia, bukan orang lain. Jadi kalau lo ngerasa lo lagi berada di hubungan yang pasangan lo nya itu adalah mantan player atau dia masih jadi player, jangan pernah berharap dia akan berubah hanya karena lo. Tidak. Tapi kalau ditanya apakah dia bisa berubah, iya. Lo boleh berpikir kayak dia juga nantinya akan berubah. Oke, lo berpikir kayak gitu nggak apa-apa, fair enough. Tapi kalau lo menuntut untuk dia berubahnya karena lo mengharapkan 100% bahwa perubahan pasangan lo itu karena lo, ya nggak bisa. Karena pada faktanya kita nggak bisa merubah orang lain. Kadang kita merubah diri sendiri aja sulit. Iya benar. Iya dong. Setuju. Tapi kalau misalnya gue punya pasangan yang player sih, gue memaafkan aja. Tuh Mik. Gue kalau punya ada calon jodoh aku di belakang. Ini tadi nggak mau lo. Ya ngomong aja dulu kan, nggak tahu gitu. Mana mau lo? Enggak, gue nggak bilang gitu. Mau dong. Jadi gue lagi mencarikan jodoh buat Firda gitu. Tolong ya, saya siap nikah, tapi udahlah lanjut. Emang siap nikah? Kenapa lo bisa bilang lo siap nikah?
Mau nyari apa lagi gak sih? Enggak, Tapi kita ngobrolin di episode selanjutnya ya. Iya, Kenapa banyak perempuan yang gempur banget untuk menikah? Siap apalagi, nikah ya? Kenapa? Gue juga pengen nanya Dan sama lu. standarisasi dia menjadi siap nikah. Dan gue bisa ngebantai lo banget dengan lo bilang lo siap nikah. Apa poin yang gue lihat dari Firdan siap nikah tuh apa? Coba. Tapi di episode selanjutnya aja. Terus langsung aja kita masuk segmen BBM. Baca-baca. DM, let's go. Sayang aku. Aduh ini aneh banget nih kita syuting hari ini nih. Episode ini aneh banget. Tips biar nggak insecure dan mencintai diri sendiri. Perbanyak memberikan value dan validasi diri sendiri sih. Tuh. Perbanyak istighfar, bukan followers. Kalau gua apa ya Fir ya? Biar nggak insecure. Biar nggak insecure. Masanya gue orang nggak insecurean sih, gue cuek. Jadi kalau gue tips gue ya, gue nggak peduli seberapa tinggi lo hebat, seberapa apapun pendapatan lo, seberapa besar kehebatan lo, gue cuman peduli gue lebih baik hari ini dibanding kemarin. Iya, tapi kalau lo emang overthinkingan, lo emang nggak percayaan dirian, nggak bisa, lo bahkan selalu insecure. Enggak, misalnya kalau lo overthinkingan, mendingan jangan nyari tahu dan nggak usah mau tahu gitu. Ya kan udah, orang overthinking pasti nyari tahu terus nggak sih? Ya makanya kalau lu udah tahu lu overthinkingan, jangan pernah nyari tahu dan jangan mau tahu gitu poinnya. Tapi kalau gue kan cukup overthinkingan juga dan gue cukup suka insecure sebenarnya. Cara gue biar nggak insecure, ya banyak validasikan diri aja. Misalnya gue ngerasa gue lagi jelek, di depan orang gue akan bilang enggak, gue lagi jelek banget lagi. Tapi pas gue lagi sendiri sama gue doang gitu, gue akan bilang enggak, gue cantik banget ya anjir, gila gue keren banget ya. Gitu gue. Udah, benar. Banyak ngasih ruang buat diri sendiri sih itu. Opini kalian buat pasangan yang caper dan gak ngebolehin hobi kalian. Contoh kasus cewek hapus save game cowoknya. Oh sakit keras bego tuh perempuan kayak gitu. Lah kenapa? It's just a game bro. Ya kenapa harus dihapus Fir? Ya karena misalnya gue terlalu dicuekin karena lo main games mulu gitu. Cowok tuh gak akan pernah dewasa Fir. Sampai kapanpun cowok adalah anak kecil. Dan anak kecil itu butuh mainan dan hobi. Biarkanlah mainan dia itu di dalam rumah dan bisa lo awasi. Jangan sampai nanti akhirnya mainan itu jadi di luar rumah dan tidak bisa lo awasi. Gue bantai ya. Oke, gue ngerti laki-laki itu kadang akan selamanya menjadi anak kecil. Dia butuh suatu hal mainan gitu untuk menjadi. Kalau kata Raditya Dika, laki-laki itu butuh hobi untuk mengobati stresnya menghadapi kalian. Tapi kita pasti tuh juga ngasih pengertian. Kayak tetap aja oke lo boleh main, Radit tapi batas lo mainnya seberapa. Kalau misalnya itu udah kelewatan banget dan bikin kita ingat ya, perempuan yang harus dinafkahi bukan hanya materi, bukan hanya physically, tapi juga nih nurani. Lu baca nggak sih pertanyaannya? Iya, buat pasangan, kan? Buat pasangan yang ini itu contoh doang. Iya, contohnya buat pasangan yang caper dan nggak ngebolehin hobi kalian, nggak ngebolehin loh. Ya biasanya perempuan kalau udah ngelarang itu kalau lu nya udah kelewatan banget. Pasti di awal-awal tuh kita ngasih lo space kok. Kita ngerti kamu sukanya main game. Ya intinya kalau kelewatan ya segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Gue juga setuju itu. Kita harus punya batasan-batasannya lah gitu loh. Cuman maksud gue ya itu balik lagi, jangan pernah melarang seorang laki-laki melakukan hobinya gitu. Karena ya balik lagi itu sampai kapanpun ya laki-laki itu anak kecil gitu loh. Mereka tetap butuh mainan. Dan apalagi divalidasi oleh Bang Raditya Dika, laki-laki itu butuh mainan, butuh game, butuh mini soccer, butuh main futsal. Itu tuh untuk butuh nongkrong sama temen-temennya, untuk memfreshkan dirinya atas stres mikirin kalian yang gak tahu nih arahnya kemana gitu loh. Bener dong, Radit lo yang ngomong. Nah, lu jangan bawa yang gara-gara tapi respect nih senior. Iya, mau ngomong apa lu kalau Radit ngomong. Sebenarnya bener kalau misalnya dilarang, ya jangan sampai dilarang banget. Tapi kalau emang dia udah berlebihan, boleh untuk diperingatkan, bahkan diperlakukan, maksudnya atau lu melakukan hal yang lebih ekstrim daripada hanya peringatan gitu. Ya kalau berlebihan contohnya hapus game. Kalau dia emang berlebihan banget dan lu nggak terpenuhi apa yang lu butuhkan gitu. Iya benar. Daripada hancur. Bukan nggak terpenuhi ya, mungkin sampai mengganggu hubungan. Ya. Next. Apa pilih mana, karir atau cinta? Both lah. Menurut gua karir. Lo apa? Cinta. Enggak sih gua. Menurut gua karir dan cinta itu bisa berjalan berbarengan. Enggak, ini kan kalau disuruh milih, ini milih salah satu kan, wajib milih salah satu kan? Karir atau cinta? Cinta sih gua. Cinta lah. Cinta gua. Gue tahu cinta nggak ada yang abadi, tapi karir juga lebih dinamis. Iya, cinta sih gua.
cinta, kalau gue menemukan pasangan yang tepat, pasangan gue bisa berkarir bareng gue dan gue jadi kayak Raya. Tuh. Kenapa nggak karir? Kenapa nggak karir? Karena gue udah kaya bro. Karena nyari karir itu, maksudnya kayak tadi gue bilang, karena karir itu lebih dinamis. Sedangkan cinta memang tidak abadi, tapi se-nggak abadi-abadinya mereka, kurun waktu singkat itu kita benar-benar bisa ngerasain namanya. Tapi jujur gue nggak akan milih ya. Kalau gue akan bilang bot. Iya, Karena kalau dua-duanya misalnya bisa boleh berjalan. memilih dua, ya berdua. Menurut gue gini loh. Kadang tuh kita selalu orang kita ya selalu suka dua pilihan. Karena nggak semua itu bisa karir, cinta itu dua hal yang berbeda menurut gue. Bukan suatu hal yang bisa kalian pilih gitu loh. Kalau lo orang yang bertanggung jawab, ya lo nggak bisa milih dua-duanya, lo bisa menjalankan semuanya dengan porsi yang baik. Kita dikasih 24 jam sehari. Kita bisa menjalankan semuanya dan berbarengan dan semua baik-baik aja gitu loh. Tapi memang kita itu suka banget ada di dua pilihan gitu loh. Kenapa gue juga nggak tahu kenapa. Tapi it's just a game lah ya. Dan ini opini kita, kalau misalnya boleh memilih dua-duanya, ya pastinya semua orang akan milih dua-duanya, cinta dan juga karir. Dan itu akan berjalan secara beriringan. Betul. Tapi kalau dipilih salah satu, gue memilih cinta. Karena membangun cinta jauh lebih sulit daripada membangun karir menurut gue. Nyari orang yang tepat, nyari orang yang bisa menjadi partner lo, bla bla bla, itu prosesnya panjang. Dan biasanya orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang pernah gagal dalam percintaan. Berarti kalau kita berhasil dalam percintaan, mungkin karir kita bisa sukses. Benar-benar setuju. Coba lihat Soekarno, ya kan? Terus siapa lagi, Buya Hamka. Lu lihat semua definisi-definisi. Soekarno dunia kapan mereka. gagal dalam percintaan? Ada, lu baca dong makanya sejarahnya. Yang mana sama ini? Maksudnya dari percintaan dia sempat ada. Oh iya, sama istri pertama kan dia gitu. cerai kan? Iya, ada. Tapi kan itu kan karena dia mau menikah sama Fatmawati. Nah iya kan ada kelas-kelasnya dulu untuk dia bisa mencapai ke sana. Outfit cowok cewek yang menurut kalian red flag? Aduh, gue biasa aja lagi. Cewek yang menurut outfit cowok yang menurut gue red flag tuh anjir yang kayak gimana ya? Bentar. Ada temen gue lupa. Gue biasa aja sih sama per outfitan. Yang penting selagi dia rapi dan enak dilihat udah gue aman. Gue gak suka orang pakai baju ketat banget. Cowok ya. Gue gak suka cowok pakai baju ketat. Yang nempel badan gitu gue gak suka. Oke. Kalau cewek, gue gak suka cewek pakai pakai jogger yang ada karetnya. Anjing alay banget tau cewek pakai jogger pas ada karetnya. Oh gitu. Aneh, menurut gua, ini menurut gua kan? Aneh menurut gua. Gue Kamu punya? Oh dulu kan? Gue kalau cowok kayaknya gue biasa aja sih. Mungkin red flag kalau dia berantakan kali. Gue nggak suka orang berantakan banget gitu. Definisi berantakan tuh kayak gimana ya? Kayak gimana sih Cung? Mengerti ya? Gua katanya. Enggak, Emang itu gua masih biasa berantakan? aja. Berantakan tuh kayak mas-mas yang cengkri. Yang aneh gitu. Itu tuh red flag kayak ih apa sih lu kenapa sih gitu. Spesifiknya Tapi nggak bisa gua bilang red flag juga. Gua nggak suka Iya aja. sih bukan red flag cuma kayak Gua nggak suka aja gitu. aneh aja sih lu gitu. Tapi kalau cewek apa ya? Dia aneh. Mungkin kalau cewek pakai baju yang terbuka tapi badan dia nggak bagus gitu. Kenapa? Gue Memang suka self love dengan bro. kepercayaan dirinya dia. Nggak ngerti Tapi self love kadang ini. itu nggak nyaman aja dipandang gitu. Karena lu nya juga jadi risih yang crop tee gitu loh. Tau Iya, gak sih? iya. Yang lu ngangkat dikit udah kelihatan. Sedangkan space jarak lu juga. Kalau dia ketat atau segala macam bisa kelihatan ini gue nggak apa-apa. Cuma kalau yang crop tee gitu kan kayak lu gak keganggu apa gitu. Tapi kalau lu pede ya apa? Ya udah, lanjut. Dan bukan Habis. red flag kayak itu ya sebenarnya. Mantap. Yang kita tidak suka aja ngeliatnya. Terlebih tapi gara-gara gue iri juga sih. Karena gue gemukan dikit gue insecure kan. Jadi kalau misalnya gue ada ngeliat orang yang bisa segitu punya kepercayaan diri tinggi sama badannya dia, terus gue tuh kayak sih kalau bisa pede. Kalau misalkan gue gitu kok gue gak nyaman misalkan ya, ini gitu. Fir, orang yang kan sekarang lagi banyak tuh semuanya siapa yang bahas tuh. Kadang orang salah mengartikan self love. Maksudnya dengan orang nggak mau berat kurus. badan, masalah berat badan. Iya benar-benar juga sih. Itu juga self love nggak sih, kayak badan lo gede banget gitu, udah nggak bagus pakai baju crop top gitu, tapi lo tetap memaksakan untuk bilang self love. Makanya kalau gue lebih setuju kalau lo emang kalau ini misalnya buat temen-temen yang memang udah over ini ya, Overpriced, bukan maksudnya apa sih? overweight. Ya terlalu berlebihan berat badannya sampai menimbulkan penyakit terhadap diri lo sendiri yang kemudian hari lo akan juga dipersulit dari si efek samping daripada itu gitu. Jadi kalau gue lebih memilih kalau emang lo benar self love, better lo jaga badan lo, pola lo. Ya nggak apa-apa lo masih tetap suka makan atau apa, tapi jangan sampai di kemudian hari akan menimbun penyakit-penyakit yang juga akan memberatkan lo. Betul, Gitu. setuju. Self love juga kalau cuma terlalu gitu-gitu Iya, buat enggak apa? lah gitu. Oke,
Itu hanya pembenaran aja. Jadi konklusi kita Buat teman-teman player itu apa dulu pengertian player? Iya. Semua orang bisa berubah ketika dia ketemu orang yang menurut dia tepat. Menurut dia tepat, dan bukan berarti lo bisa menjadi hal itu ya. Dia akan berubah karena dirinya dia sendiri. Betul. Pertama itu, dan dia akan berubah karena memang keinginannya dia sendiri, dan waktunya hanya dia yang bisa menentukan sendiri. Kalau kamu menjadi pasangannya seseorang yang player dan kamu berharap dia berubah, tujuannya cuma satu, banyak-banyakin sabar. Itu ya, cluenya nonton banyak-banyakin sabar, dan jangan berharap lebih kalau memang itu ternyata gagal. Jadi kamu gak kecewa banget. Betul. Karena kecewa terbesar adalah hadir dari kepercayaan yang ditaruhkan sebegitu dalam. Anjay. Mantap, keren buat Itu hari ini. menurut kita. Jadi buat teman-teman kalau ngerasa episode kali ini seru, menurut gue sih udah cukup ya ngebahas ini. Jangan diperpanjang lagi. Kenapa emang? Tapi kalau emang lo mau ngebahas ini terus, ya boleh aja, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian misalnya mau kita undang, silahkan tulis di kolom komentar kita. Kalau misalnya kalian emang suka sama konten-kontennya Halo Hati dan pengen potongan-potongan penggalannya pengen kalian masukin ke media platform yang lain, kalian terserah aja, tapi jangan lupa untuk dituliskan ke title-nya agar teman-teman di luar sana bisa ngelihat konten fullnya di YouTube channelnya Bloom Media. Kalau kalian mau kita undang juga boleh banget, langsung aja tulis di kolom komentar itu kita, atau DM ke Instagram kita di Bloom Media Halo Hati, atau Instagram kita berdua. Yoi. Jangan lupa juga di follow TikTok kita dan ditonton seluruh konten-konten yang ada di Bloom Media. Ada salah satunya Bloom Buka Cafe Sketsa yang juga lagi happening banget di kita nih. Keren, Bloom Buka Cafe. Seru banget tuh. Jadi segitu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan nyalakan lonceng kalian. Bye bye. Ting ting.